Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Tadi seperti di awal saya katakan bahwa saya ini adalah yang setuju dengan poligami. Tapi kan tergantung syarat dan ketentuan. Nah, berlaku, kita akan sama-sama melihat syarat poligami berdasarkan Pergub nomor 2 tahun 2025 berikut ini. Hadirkan, Ho. Jelas di sini terpampang, Ho. Betul sekali. Nah, kita bisa sama-sama baca ya. Ya. Izin beristri lebih dari satu harus memenuhi persyaratan. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Vi. Berikutnya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi tadi kalau yang dikatakan Bang Husin harus meninggal dunia dulu, nggak menjadi syarat di sini ya. Nggak apa-apa, berikutnya, istri tidak dapat. Saya mencatat kata istri ada berapa banyak di sini. Coba ya terus. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Oke. Artinya tidak bisa melahirkan khalifah dan generasi penerus Islam yang luar biasa. Berikutnya mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis. Nah ini berat nih, harus ada persetujuan dari istri yang kalau pertama. Tidak disetujui berarti nggak bisa kan? Betul. Berikutnya mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Jadi kalau yang sampai di akhir udah habis atau nanyain gaji tanggal berapa keluar dan seterusnya, jangan bermimpi lah. Berikutnya ini ada sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak. Kita tadi sudah membahas tuh di segmen sebelumnya. Tidak mengganggu tugas kedinasan dan terakhir memiliki putusan pengadilan mengenai istri beristri lebih dari seorang. Banyak banget nih kata istri ya. Tadi kita baca ya teman-teman ya. Istri selalu yang menjadi sorotan begitu. Nah ini adil atau tidak nih? Saya ingin ke Pak Nur. Ada tanggapan Pak terkait dengan diskusi kita di segmen sebelumnya mungkin? Ya, saya ingin menanggapi Bang Novel itu. Ada dua ya. Pertama terkait dengan perintah. Jadi poligami itu bukan perintah menurut saya. Yaitu pembolehan. Itu pun sebetulnya gini teman-teman. Jadi kalau saya mencermati di ayat tentang poligami itu, fankihum atau balakum masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Jadi sebetulnya ini adalah gaya bahasa Quran atau Allah ketika hendak melarangnya sebetulnya. Kan tradisi poligami ini bukan bersumber dari ajaran Islam sebetulnya. Tradisi poligami itu sudah ada sejak jauh sebelum pra-Islam. Zaman Yunani kuno, kemudian Persia, Mesir. Nanti dulu itu soal lain. Ini filosofinya dulu gitu ya. Jadi tradisi poligami itu sudah marak sebelum Islam datang gitu ya. Bahkan dulu orang-orang zaman dulu itu istrinya tidak hanya sampai 10 bahkan ratusan gitu. Nah Allah itu mencermati hal itu. Poligami itu lebih banyak mendatangkan madorot. Sehingga Allah itu hendak melarangnya. Cuman kalau saat itu langsung dilarang nggak boleh, maka orang akan sulit menerima ajaran Islam. Karena itu bahasanya itu halus gitu ya. Karena itu jangan berhenti yang pada padahal An-Nisa. substansinya adalah larangan sebetulnya. Larangan itu ada poin yang kedua tadi adil. Nggak ada yang bisa berlaku adil soal ini. Jadi kalau kita membaca soal poligami jangan hanya di An-Nisa ayat 3 tapi juga An-Nisa ayat 129. 129 ya. Ya, bahwa betapapun usaha kalian untuk berlaku adil pada istri atau istri kalian itu tidak akan pernah bisa gitu. Nah oleh karena itu kembali fawahidah. Satu itu jauh lebih baik gitu ya. Nah itu sebetulnya. Jadi ini gaya bahasa Quran ketika hendak melakukan larangan gitu. Jadi pesan intinya adalah Allah itu hendak melarangnya. Ya, sebelum ke Bang Novel saya ingin ke Bang Nara terlebih dahulu. Ya silakan Bang Nara. Ya sebenarnya poligami itu begini. Bukan soal boleh atau tidak. Pertama dia ajaran, saya bantah tadi, nanti ada contoh nanti. Dua, tidak ada larangan. Ini berbeda nih. Tidak ada larangan berpoligami. Tapi dia juga sekaligus ajaran. Ini saya ambil satu hadis saja. Ini yang dari Ibnu Majah mengisahkan. Ini dulu waktu orang-orang masuk Islam, orang Jalim masuk Islam. Itu ngakunya jujur ke Rasulullah. Misalkan Qais bin Harith. Ngadep Rasulullah. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Tapi istriku 8. Letak ajarannya di sini nih. Kawinin yang 4. Ini kan ajaran. Baik. Jangan 8, ambil yang 4. Kenapa istilah 4 itu muncul? Karena kisah 2 ini. Rasulullah membatasi. Itu ajarannya. Kisah kedua, ada Ghaimah bin Salamah, yang orang kedua, sama, tapi istrinya lebih banyak. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Tapi istriku 10. Ceraikan, ambil yang 4. Itu ajarannya. Jadi bukan tanpa alasan, bukan tanpa alibi, bukan tanpa sumbernya. Jadi bukan dilarang ya? Oh bukan, nggak ada larangan poligami. Maka tadi dia bilang, apa emang ente Rasul? Emang ente Nabi mau poligami? Lo enggak. Kita memang bukan Nabi Rasul, tapi Rasul itu tidak melarang, tapi juga mengajarkan juga.
membatasi dari jahiliyah nggak diatur, sekarang diatur. Nah, baik, saya ingin ke Bang Novel. Bang Novel, mungkin dapat ditanggapi tadi kan yang keluar adalah surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan 4, 3, 2, 1. Kalau kita memang tidak bisa berlaku adil kan seperti itu. Tanggapan seperti apa? Atau jangan-jangan ini hanya nafsu aja nih kalau tadi yang dikatakan oleh Bang Husin. Silakan. Jadi nafsu itu yang tahu diri kita. Dan Allah yang tahu. Karena adanya di dalam diri kita, bukan di luar. Jadi ada sisi dakwah. Kalau kita mau mengedepankan dakwah. Karena poligami ini walaupun bagaimana Rasulullah itu uswatun hasanah. Contoh. Yang harus tindak tanduknya, perkataannya, ketetapannya, syariatnya harus kita ikuti. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mustafa itu ya memang seperti itu gitu. Ada syariatnya diatur. Memang banyak penafsiran, apalagi mungkin penafsiran liberal itu sudah menentang syariat poligami. Ya boleh katakan memang ajaran sesat. Orang-orang sepilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme yang mungkin seperti Bang Nurholis Majid ini. Iya, mungkin Ahmad gitu. Nurholis ya. Iya, Ahmad Nurholis. Ya, maaf ya. Karena saya ingatnya tokohnya itu gitu. Kebenaran sama juga. Ternyata nggak beda juga pemikirannya gitu kan. Karena apa yang disampaikan itu bukan pemikiran dari Islam. Ulama-ulama maupun ulama-ulama salaf maupun kontemporer sampai saat ini nggak pernah ada menentang, kecuali memang liberal yang memang pemikiran sesat. Maka pemikiran-pemikiran seperti apa yang disampaikan Ahmad Nurholis ini difatwakan MUI tahun 2005 nomor 7 bahwa liberalisme itu pemikiran bebas tanpa batas yang mengedepankan akal pikiran, mengangkangi nas itu sesat. Nah itu saya melihat seperti itu. Saya melihat seperti ini sangat berbahaya. Oke. Anda mempertanyakan statement dari Pak Nurholis ya? Makanya terlalu menolak banget dengan poligami. Tanggapan Anda? Dengan tafsir apa yang sesuai dengan poinnya kita sudah boleh dikatakan akal pikirannya. Silakan, Pak. Ya, ada dua hal yang mau saya tanggapin ya. Pertama soal liberalisme yang diharamkan oleh MUI. Yang diharamkan itu adalah pemahaman yang dipahami oleh MUI sendiri. Kami yang oleh orang lain disebut sebagai liberal itu tidak sebegitunya, sebebas-bebasnya nggak begitu konsepnya ya. Tetapi adalah bahwa kita itu memiliki. Saya mengikuti kesepakatan karena umatku nggak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi lebih percaya MUI, saya nggak percaya Anda. Anda siapa? Ya, mau lebih hebat dari MUI? Anda mau lebih hebat dari MUI? Anda udah hafal Quran 30 juz? Bukan faktor itu. Anda hafal hadis ratusan ribu hadis? Enggak. Emang orang MUI itu hafal semua Al-Quran? Ada, rata-rata ya mereka ada, udah berkualitas, tapi sudah semua teruji gitu loh. Iya. Ya. Mereka ini kumpulan dari ormas Islam, dari Muhammadiyah, dari Bang Novel ngotot segitunya emang itu hafal Al-Quran. Ya makanya kan kita mengikuti. Mau poligami, saya mengikuti MUI karena MUI nggak mengharamkan poligami. Juga nggak hafal Al-Quran. Iya, MUI juga nggak mengharamkan. Tadi udah saya bawa ayat. Anda malah nggak pernah bawa ayat. Ya saya bawa ayat karena rujukannya dari ayat. Baik, kita masuk ke konteksnya lagi. Jadi sebentar, perdebatan ini konteksnya ini kan dulu. ASN. ASN. Lagi ASN aja mengerti paham. Enggak, maksud saya gini loh. ASN aja paham. Kita mesti lebih paham lagi. Kita mesti lebih luas lagi daripada ASN. Itu ada pergub yang disusupin oleh syariat-syariat nih. Ya. Kita ini orang Indonesia. Iya. Kita ini orang Indonesia. Kalau dulu Soekarno bilang, lo boleh Hindu tapi jangan bawa tuh tradisi India. Lo boleh. Ini bukan masalah tradisi. Ini syariat. Jangan dipotong dulu. Iya, syariat ini. Jangan dipotong dulu. Kita paham itu. Lo bawa tradisi kearifan lokal, kita paham. Lo Islam boleh sholat ini segala macam, tapi lo jangan bawa tradisi-tradisi Arab itu. Lo kata si Mustafa tadi bilang, ini gue mau masuk Islam Rasulullah, bini gue 10. Gimana? Ya 4 aja karena di Al-Quran membolehkan yang 4. Gak apa-apa, itu kan tradisi. Tradisinya orang-orang Arab, kawin 10, 9, 8. Ya, tapi Nabi Ibrahim itu, maksud gua, Abdul Anbiya itu poligami. maksud saya gini dan loh. Siti Hajar. Ente boleh jadi, masuk Islam, ente boleh itu tradisi. beragama segala macam. Cuman tradisi-tradisi Arab jangan dibawa ke sini. Nggak ada yang kita bawa tradisi. Nah ini tradisi mau poligami.
Poligami itu apa? Ketentuan. Itu MUI nggak pernah bilang itu mengharamkan, nggak ada menolak. memang, nggak ada larangan, memang nggak ada larangan, memang nggak ada larangan. Tapi yang namanya hukum, tapi yang namanya hukum itu diambil dari tradisi. Jangan boleh sebagian, menurut mazhab Syafi'i bisa itu mengambil daripada salah satunya tradisi bisa. Al-Uf itu hukum tradisi. Itu hampir semuanya hukum itu diambil dari tradisi. Ya makanya masih sejalan dengan Islam artinya. Ya iya, maksud aneh itu kan tradisi Arab. Baik, ya kan. Sementara ini di Indonesia, ente mau poligami? Masalah poligami enggak tradisi mau poligami Arab. enggak apa-apa. Dimanapun bisa ada yang 100, ada ketentuan. Ada yang berapa? Enggak kan? mesti tradisi Arab. Poligami terjadi di mana. Ente bilang poligami itu kemudian terus tiba-tiba kawin sendiri 1, 2, 3, 4 bininya ditinggal. Ini kayak kita jadi apa-apa. Itu fakta kehidupan tuh. Nah, itu faktanya yang terjadi. Kalau masalah begitu sekarang orang gembar-gembor poligami, kadang-kadang ditinggal. Tapi ternyata dua-duanya ngomong. Jangan menyalahkan poligami. Pemirsa kita nggak dengar nih. Jangan menyalahkan banyak mudorotnya poligami. Jangan menyalahkan poligami yang satu berantakan. Baik, sebentar. Ini banyak kalau mudorotnya yang 2, 3, 4 kecuali di Arab. Ente bilang di Arab kayak gitu nggak mudorot tuh mungkin. Tapi kalau di Indonesia mudorot karena ini beda tradisi di Indonesia. Kita akan lihat juga ini ya. Betul. Pernyataan ya, kutipan dari yang sempat juga kita tangkap di beberapa media yang beredar. Pernyataan dari Mendagri. Betul. Nah, jadi Mendagri pun juga menjelaskan bahwa Pergub Jakarta soal ASN boleh poligami itu sebetulnya substansinya untuk mempersulit perceraian. Betul. Jadi jangan juga dikatakan Pergub ini juga langsung menghalalkan yang namanya poligami tadi. Karena memang syarat-syarat yang tadi dibacakan juga berat, Vi. Betul. Nah, sekarang kita ke konteks. Kalau ngebaca tadi syarat-syarat di Pergub nomor 2 tahun 2025, silakan Mas Hussein, boleh dibahas dari sisi konteksnya sekarang kita. Ya. Istri tidak mampu. Nah, itu kan sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya sulit untuk dilakukan oleh seorang laki-laki untuk poligami. Karena syarat-syaratnya pun satu di ajaran kita sendiri itu harus adil. Siapa yang bisa adil? Punya bini 1, 2, 3, 4 terus dalam menafkahin, dalam apa istilahnya memberikan kebutuhan biologisnya, kemudian menafkahi secara lahir dan batinnya. Siapa yang sanggup? Sementara banyak orang berpoligami itu anak-anaknya terlantar. 1, 2, 3, 4 bini-bininya saling hasad dan hasut. Nggak ada ceritanya terus poligami itu bahagia, tentram. Itu cuman gimmick doang di TikTok. Gimik di media sosial katanya. Tapi kalau Anda melihat dari syarat-syarat dari poligami poligami, pernyataan itu karena emang nyata di kehidupan Anda melihat seperti itu. Jadi saya bawa anak yang dia punya ibu. Baik. Artinya ibu tiri. Kalau kita insya Allah sama-sama punya kesepakatan berdasarkan berangkat dari iman dan takwa, insya Allah semuanya akan terselesaikan. Gak semuanya orang punya pemikiran seperti Anda. Makanya kan, ya maka kan? dasar yang tadi saya sebutkan itu kan mudorotnya itu lebih banyak. Digaji oleh negara. Ente punya pengalaman. Berdasarkan itu kan aparat negara, adil, aparatur makmur, negara. sentosa segala macam. Tapi nggak semuanya orang bisa adil, makmur, sentosa gara-gara kalau poligami. masalah adil, makmur, sentosa nggak poligami semuanya juga sama. Nggak usah jangan disalahin poligami terus. Masalah adil hati, memang manusia nggak bisa adil. Sekarang gini, kita punya bapak dan ibu, nggak mungkin kita sama cintanya, nggak mungkin, pasti ada bedanya, lebih dikit. Kita punya anak 4, 5, pasti ada yang lebih kita cenderung untuk lebih sayang. Begitu juga kita punya kakak, adik, pasti ada yang lebih sayang. Begitupun kita punya paman, pasti ada yang lebih sayang. Begitupun kita punya teman di kampus atau dimanapun, pasti ada yang lebih kita sayang. Jadi konteks masalah adil hati ini umum. Makanya perasaan. ketika adil dihantemin terus disalahkan terus menjadi kambing hitam ini poligami. Padahal nggak adil dong Bang Novel kalau misalnya Anda mengatakan seperti itu. Kenapa? Memang kan manusia untuk hati. Secara tidak langsung dia mau bilang bahwa dia juga benar, Al-Quran mengatakan itu bisa. Tapi kalau berangkat daripada begitu semuanya kita nggak berkeluarga, kita nggak bersaudara. Baik, Bang Nara udah ngasih kode di belakang, boleh silakan Bang Nara. Jadi tadi Husin mengatakan kalau orang poligami itu biasanya nggak bahagia. Kalau poligami, anaknya pada berkelahi, istrinya pada hasad dan seterusnya. Saya ingat sidang pada belasan tahun lalu, waktu itu Egy Sujana sebagai pembela
poligami, lalu beberapa pengacara melawan Egy Sujana. Baik. 12 tahun lalu kalau nggak salah, saya hadir juga. Ya. Hakim bertanya, yang kau katakan Gi, bahwa poligami itu bahagia, berdasarkan penelitian siapa? Egy Sujana menjawab, ini asumsi saya. Lemah pernyataan seperti itu. Saya tanya kepada Husin, kau bilang bahwa poligami itu tidak bahagia berdasarkan penelitian atau asumsi? Jawab pendek aja. Itu sudah banyak. Bukan pendek, asumsi atau penelitian? Loh, itu fakta. Oh, susah itu. Penelitian. Berarti asumsi kan? Nggak perlu diteliti lagi, itu banyak beritanya di mana-mana. Karena media itu, mohon maaf, Tapi banyak juga yang poligami berantakan. Nggak ada. Berzina. Banyak. Kenapa nggak memberikan solusi? Islam memberikan solusi. Itu masalah pribadi yang berzina. Itu masalah pribadi. Enggak dong. Poligami masalah saya pribadi, mempelajari ada pernyataan seperti ini. Mohon maaf. Itu masalah pribadi itu. Iya, Ya, jangan disalahin yang poligami. Ini saya satu aja. Boleh, Bang Nara, sedikit aja. Gimana? Ya. Rata-rata orang berpendapat bukan karena penelitian, tapi karena media massa. Media massa itu tidak akan memunculkan berita yang baik-baik. Pasti bad news. Orang yang berpoligami lalu bahagia dunia akhirat, punya banyak aset, itu nggak pernah diberitakan. Yang diberitakan adalah bermasalah. Itu fakta kalau itu. Saya orang media juga. Baik. Jadi susah bagi saya untuk mempercayai orang. Kalau Sekarang saya itu tanya banyak begitu, perceraian. saya Faktor meniru utamanya nanti karena dulu. ada Nanti dulu. orang kedua. Oke. Lakinya pengen lagi kawin lagi sama istrinya nggak boleh. akhirnya Itu cerai. asumsi, itu asumsi. Artinya Saya ini perselingkuhan. pengacara Ada yang perselingkuhan. beracara Kemudian di apa? pengadilan Anaknya agama. akan terlantar gara-gara hal Itu ini. 70% perceraian Pasti. karena ekonomi. Berantakan. Ekonomi. Anda cek Sudah data. sudah banyak artis contoh-contohnya. Nggak ada. Oh, ya, rujukan artis ini bukan cerai rujukan. gara-gara mau kawin Dari lagi, kapan nggak boleh Anda sama artis istrinya. menjadi rujukan Udah sejak lah. kapan? Artis menjadi rujukan sejak kapan? Bener kan? Anda mau rujukan ke pengadilan agama. Saya kan ngomong fakta di lapangan yang terjadi Kenapa jadi di barometer dalam asli? kehidupan Itu sosial. kalau Ya itu Anda kan mau, bisa jadi Anda ke rujukan pengadilan kita agama, cek. untuk kita menerapkan Bagaimana syariat itu Islam di data sini. timbul Gitu yang loh perceraian maksudnya. itu Ini kan bukan tujuannya ente mau ekonomi. ente kan tujuannya di sini ini mau menerapkan syariat Islam kan. Ya kan? Sementara kita ini punya tradisi di sini. Kayaknya udah kemana-mana ya. Udah melebar kemana-mana. Diluruskan oleh Anda kalau gitu. Ya, ini kita bahas apa?